agenda agenda ini? hari ini? Ya, agenda hari ini kita pendampingan saksi ya untuk melengkapi perkara yang sedang diproses oleh Polda Metro Jaya. Alhamdulillah proses hukumnya berlanjut dan mudah-mudahan akan menemukan titik terang sehingga bisa mencari keadilan yang memang seadil-adilnya untuk Aisyah dan ibunya Puput. Saya akan memperjuangkan proses hukum ini semaksimal dan sepenuh dengan kemampuan tim kuasa hukum dari kakak Puput ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses hukumnya ini sangat positif sekali karena tinggal sedikit lagi akan menemui titik terangnya. Lebih lanjutnya nanti pasti akan kita bagi lagi ke teman-teman wartawan semuanya. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin Ibu Puput ada tambahan? Cukup ya. Terkait dengan proses Aisyah sendiri dari pihak sana kan kabarnya mau bertanggung jawab dengan catatan Aisyah ada di pihak D. Nah, kalaupun misalkan Aisyah ada di pihak Bunda Puput sendiri, di pihak sana bilang tidak mau. Gimana? Ya nggak usah juga, nggak perlu juga. Kalau harus ya di sini juga nggak masalah. Dari dulu saya udah ngomong kan, nggak masalah, nggak pernah mempermasalahkan masalah biaya apa segala macam. Saya tahu persis bagaimana kondisi dia. Kalau memang dia ngomong harus dibawa ke sana ya, memang yakin beneran serius dibawa ke sana terus dia sanggup membiayai dari pendidikan dan segala macam. Dia buat biaya hidup sendiri aja harus drama sana sini ya. Yalah, saya berharap sekali semoga ini teman-teman wartawan terus mengikuti perjalanan proses hukumnya ini ya, karena keadilan itu memang harus kita tegakkan agar Aisyah juga psikisnya nggak terganggu, kasihan masih kecil. Itu juga dengan ibunya kan. Kalau saya secara pribadi juga mau bicara, intinya kita laki-laki ini harus gentleman lah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan seharusnya kita tanggung konsekuensinya, tanggung jawab. Intinya saya akan memperjuangkan kasus ini semaksimal mungkin, sekuat dan bagaimana mestinya sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Bang, maaf mengulang mungkin terkait kasus ini. Laporannya apa dan udah sejauh mana, apakah saksi-saksi atau segala macamnya? Ya, jadi proses hukumnya ini sudah ke sidik ya. Sidik. Jadi saksi-saksi itu udah lengkap, tinggal kita minta dilengkapi lagi saksi ahlinya karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ya. Kalau masalah nanti hasilnya kita ikutin saja prosesnya kan. Yang jelas apa yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian kita sudah mempersiapkan dan disiapkan sehingga proses ini terus lanjut. Progresnya juga positif. Laporannya terkait penelantaran anak. penelantaran anak. Di sini kan tadi Mbak Puput bilang bahwa tidak perlu untuk pihak sana memberikan nafkah segala macam, tapi kan artinya kontras dengan laporannya penelantaran anak. Jadi di Undang-Undang Nomor 35 itu ada pasal 75 sama 76 itu kan psikis anak itu terganggu karena di media-media Pak Dodi itu kan berbicara bahwa Aisyah itu bukan anak dia. Nah, sekarang kita tuntut aja sesuai dengan hukum yang berlaku agar hukum nanti yang berbicara bahwa memang benar apa Pak Dodi itu benar menyatakan Aisyah itu bukan anaknya atau nanti hukum yang berbicara. Itu saja. Artinya di sini berarti perjuangan Mbak Puput mengenai kejelasan statusnya Benar Aisyah sekali. seperti itu ya, bukan perihal ekonomi segala macam gitu ya Mbak Puput ya. Dan Pihak Pak D sendiri sudah menghubungi belum tes DNA? kalau tes DNA itu kalau nggak salah Pak Dodinya ya. Iya, kalau dari pihak kami sih udah semua ya. Saya juga udah melakukan tes Tes DNA, DNA, udah semuanya. Cuma infonya belum pernah bisa datang ya. Apa gimana? Karena Pak Dodinya sampai saat ini juga memang belum datang ke kepolisian. Udah dipanggil tapi ya. Udah dipanggil pernah tapi belum datang dan ini dipanggil kembali. Ini tingkatannya kalau misalnya memang dia Mbak
alasannya tidak jelas ataupun tidak ada konfirmasi yang jelas, ya pihak penyidik nanti akan mau paksa Menjemput paksa. menyebut paksa. Pemanggilannya hari ini kah atau kapan yang terbaru? Nanti dikoordinasikan lagi dengan Panggilan itu adalah pemeriksaan atau tes DNA bang? pemeriksaan dulu. Pemeriksaan dulu. Pemeriksaan dulu nanti biarlah proses itu berjalan. Untuk sejauh ini Aisyah sendiri seperti Kalau dari Aisyah sendiri nggak pernah ya, nggak menanya gimana ya, kalau kemudian yang namanya anak kan mungkin ada lah dari mungkin dari salah satu sekolahnya pasti ada kegiatan kan, dan ada kegiatan. Hanya terakhir yang benar-benar bikin aku down banget pas liburan kemarin di sekolahan itu ada tugas yang harus menceritakan liburan itu sama mama papanya itu seperti apa. Nah itu sempat bikin aku shock karena dia pulang sekolah diem gitu kan. Kenapa kamu diem, nggak biasanya ceria? Ya kan liburan sama mama juga sama kakak-kakak. Di sini kan harus menceritakan ada papanya, terus gimana ceritanya gitu. Itu yang bikin aku oke. Jadi kembali lagi aku bawa ke psikolog yang sudah difasilitasikan oleh Kak. Bun, pada saat Aisyah cerita kayak gitu, apa yang diceritakan pada saat Bunda nanya gimana soal papanya, ceritanya kayak gitu? Apanya tuh? Aku jawab seperti apa? Respon Aisyah sendiri pada saat dia disuruh cerita tentang papanya gitu. Dia diem dan dia maksudnya meluapkan emosionalnya ya secara tidak langsung. Aku harus cerita apa? Di sini tuh harus ada mama papanya loh yang dikisahkan. Itu yang bikin aku tertusuk banget. Ya kembali lagi, aku perlu psikolog nih buat Ais dan aku juga ya. Cuman alhamdulillah dari hasil psikolognya juga di sana kan dia lebih aware, lebih terbuka ya, lebih terbuka untuk unek-uneknya dia lebih bisa dia ungkapkan semua. Tapi kalau dari Mbak Pul sendiri menguatkan Ais seperti apa, mungkin kayak walaupun hatinya tusuk juga gitu? Ya pasti ya, semaksimal mungkin ya sebagai seorang ibu ya meminta Ais untuk Ais itu kisahkan aja kan Ais jalan-jalan sama mama, sama kakak, sama kakak Cika, sama kakak Dika, sama kakak Izal. Jadi oh ya oke, boleh ya diceritain gitu. Jadi Ais nanti ceritanya nggak ada papanya di sini, ya nggak ada, nggak usah. Kapan terakhir kali Aisyah ketemu mama papa? Terakhir aku nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu terakhir kali sebelum kita bercerai ya. Ya, kapan? Tahun berapa berarti aku? Bercerai tahun berapa? Udah 2 tahun yang lalu. Komunikasi telepon gitu mungkin nanyain Nggak kabar ada. sama sekali. Nggak ada sama. Kira berarti terakhir berarti emang Bosik mau untuk tes DNA ya Mas? ada kemungkinan bisa ke ranah pidana juga, kemungkinan. Tinggal kita lihat nanti unsur-unsur yang sudah kita laporkan ini memenuhi syarat atau tidak, nanti biarlah berjalan dengan semestinya aja. Jelas apa-apa yang dibutuhkan sama penyidik itu sudah kita lengkapi. Mudah-mudahan segala sesuatunya itu sesuai dengan harapan kita ya. Bagus ya. Untuk pidananya sendiri berapa lama ancamannya bang? Lumayan, Kenain pasal berapa dan ancaman pidananya berapa lama? bisa 2 sampai ke 4 tahun. 2 sampai 4 tahun. Ya, tinggal nanti itu kita lihat aja unsur apa aja yang sudah terpenuhi kan. Masalah penelantaran itu kan banyak hal, bisa aja tidak menafkahi ataupun hal-hal lain. Salah satunya juga kan beliau juga tidak mengakui kan, tidak mengakui di media sosial maupun di media cetak itu mengatakan bahwa Aisyah itu bukan anak saya kan. Tinggal sekarang kalian aja nanti proses hukumnya ya. Ada pesan mungkin buat Pak Dodi mungkin jangan maksudnya apa gimana gitu? Saya wakilin aja ya. Intinya kalau memang Pak Dodi itu laki-laki ya, laki-laki itu rata-rata itu gentleman lah ya. Kalau enggak ya kita buktiin aja nanti proses hukumnya. Kalau misalnya memang iya ya akuin aja iya anak, apa susahnya kan, kasihan, itu aja.
Terima kasih teman-teman waktunya.